Pak Made melanjutkan dialog dari sebelum jeda tadi, lalu peluang-peluang apa yang mungkin paling diharapkan oleh Adira Finance hingga akhir tahun 2024 ini? Ya, ya kami walaupun situasinya cukup menantang atau challenging, tentu kita berbisnis ini jangka panjang. Kita harapkan di tahun ini kita bisa melewati transisi, terutama transisi pemerintahan menjadi ke pemerintahan Bapak Prabowo ya tentunya. Nah dari sudut Adira, ya kita akan continue melakukan beberapa hal yang kita sudah sepakati untuk 3 tahun ke depan. Ya nomor satu tentu kita mencari cara untuk terus menjadi pemimpin pasar di pembiayaan otomotif. Kami selalu mencoba memperbesar pasar, memasuki area-area baru, second tier city, third tier city, kita tetap ekspansi sesuai dengan peluang yang ada. Kami juga berkolaborasi dengan grup untuk menggarap nasabah-nasabah grup sehingga customer base kami juga bisa lebih lebar lagi. Di sudut non-auto yang kami lakukan adalah memberikan solusi pembiayaan non-otomotif yang saat ini itu kita sebut multi-purpose loan. Nah, kami melihat permintaan atas multi-purpose loan ini tetap tinggi karena pada saat ini multi-purpose loan bisa menjadi solusi untuk sekolah, kesehatan, modal bisnis, umroh, dan sebagainya. Nah, bisnis ini cukup menjanjikan. Saat ini tumbuh sekitar 15% year on year dan sudah kontribusi di atas 20% dari pembiayaan baru Adira Finance. Aktivitas lain yang kami terus perbaiki adalah memperbaiki customer retention, terutama nasabah-nasabah yang baik yang sudah menjadi pelanggan setia Adira. Kami akan tawarkan penawaran yang lebih baik daripada nasabah bagus dan juga memperbaiki proses dan layanan kami sehingga nasabah yang baik ini tetap berbisnis atau menjadi sahabatnya Adira Finance. Kalau dari sudut operasional tentu kami coba memperbaiki struktur biaya agar bisa bersaing ke depannya. Kami melakukan efisiensi, digitalisasi dan modernisasi di semua sisi. Harapannya agar struktur biaya kita bisa lebih kompetitif untuk nanti ke depannya bisa memberikan nilai lebih ke konsumen kami. Baik, untuk pembiayaan multipurpose yang tadi Bapak sampaikan, sektor apa yang mungkin paling diminati saat ini? Ya, jadi multipurpose loan ini adalah berbasis secure loan, jadi biasanya dipakai jaminannya adalah kendaraan dari nasabah. Bedanya dengan Pegadaian adalah nasabah masih bisa memakai kendaraan itu karena hanya berupa jaminan, tidak disimpan di Adira. Nah, yang kami amati dari penggunaan dana ini, sebenarnya banyak sekali penggunaannya bersifat produktif atau meningkatkan kualitas hidup dari nasabah. Kami melihat kalau multipurpose loan yang berbasis roda 4 itu umumnya jadi modal kerja. Ya, menambah modal kerja dari pengusaha kecil menengah yang memang akses terhadap modalnya kan terbatas atau unbanked. Sementara penggunaan lainnya adalah ada untuk renovasi rumah. Yang lain adalah terkait dengan biaya pendidikan, biaya pernikahan, biaya umroh dan sebagainya. Jadi memang sebagai multi finance solusi kami bukan hanya memberikan pembiayaan otomotif, tetapi juga memberikan pembiayaan yang meningkatkan kualitas hidup dari konsumen kami. Baik, apakah ke depannya memang Adira Finance ini berencana untuk lebih memperbesar lagi multipurpose loan ini, artinya mengurangi pembiayaan untuk otomotif dan mengalihkan ke multipurpose? Tidak mengalihkan, justru kami ingin semuanya tumbuh karena aspirasi Adira itu adalah juga tumbuh seiring dengan pertumbuhan dari konsumen. Jadi memang kami harapkan multipurpose loan bisa tumbuh lebih tinggi lagi dibandingkan otomotif. Salah satu penyebabnya adalah karena memang pertumbuhan otomotif itu sudah mulai melandai, baik roda 2 maupun roda 4. Jadi kalau kami tidak memberikan inovasi produk, akan sulit untuk bisa tumbuh di tengah persaingan yang sangat kompetitif ini. Ini adalah solusi yang baik buat Adira agar tetap bisa tumbuh.
dan juga sekaligus menyelesaikan kebutuhan dari nasabah kami. Baik, Pak Made, kita tahu Presiden Joko Widodo berencana untuk memperpanjang lagi restrukturisasi kredit COVID-19 dari perbankan begitu. Apakah menurut Bapak untuk restrukturisasi di multifinance ini juga masih butuh untuk ditambah? Kami hanya punya data Hadira, saya nggak tahu setiap company tentu spesifik isunya. Sebenarnya sampai akhir tahun 2022 kami sudah tidak ada permintaan signifikan atas restitusi dari kredit pasca COVID. Jadi sebenarnya isu restrukturisasi kredit di pasca COVID itu sudah selesai di akhir 2022. Ya, nah outstandingnya aja hanya tinggal sekitar 250 miliar. Itu dibandingkan dengan aset kami 54 triliun ini sangat kecil. Jadi kalau secara Adira ya tentu ini tidak berdampak terhadap operasional kami saat ini karena memang sudah terselesaikan. Baik, kita tahu di industri multifinance sendiri angka NPF di bulan April ini sempat menanjak. Apakah ini juga terjadi di Adira? Oh ya, jadi memang ada sedikit tekanan atas aset quality. Saya kira semua pemain, bukan hanya multifinance, yang segmennya menengah bawah, kami melihat ada sedikit penurunan daya beli di segmen tersebut. Tetapi sejauh ini kami melihat bukan krisis, tapi terkendali. Memang startnya jadi sangat, setelah COVID itu terjadi penurunan yang signifikan atas NPL, ya. Karena memang terjadi pengetatan dan bisnisnya kan turun waktu itu. Dan sekarang kita memasuki fase normalisasi dari pertumbuhan kredit. Nah konsekuensi dari itu tentu akan kalau memang ada sedikit penurunan aktivitas ekonomi, akan ada sedikit tekanan atas aset quality. Itu lumrah sekali. Baik, lalu insentif apa yang mungkin diharapkan oleh multifinance saat ini, Pak Made? Sejauh ini kami melihat OJK, regulator kita OJK dan sebagainya itu sangat suportif, termasuk juga menelurkan peraturan mengenai restrukturisasi kredit. Yang kami harapkan ke depannya situasi ekonomi ya, karena memang setelah tahun ini adalah tahun transisi dan sayangnya faktor eksternal kan tidak kondusif ya, suku bunga tinggi di Amerika, inflasi pangan yang tinggi, tekan terhadap rupiah. Kami berharap setelah pemerintah baru efektif, semua isu-isu terkait itu bisa di-tackle sehingga kita bisa segera membangun Indonesia bareng-bareng. Baik, dari segi fiskal mungkin ada yang diharapkan? Rasanya dari yang saya baca tadi pagi kan defisitnya sudah mulai terkendali, even kata Ibu Sri bahwa mau tetap mengedop yang sangat strict yaitu di bawah 3% defisit. Mungkin itu sangat bagus menjawab keraguan pasar. Yang lain kami belum melihat yang signifikan, Mbak Anike. Ya yang penting bagi Adira adalah kalau ekonominya tumbuh, masyarakatnya bisa punya lapangan kerja sehingga punya penghasilan, itu akan sangat membantu bisnis-bisnis kami yang berkaitan dengan jutaan orang menengah bawah.